Guys, dua jagoan makan masih lanjut mau grebek makanan kulineran di Garut. Dan katanya Pak Sandiaga Uno udah pernah makan di sini. Sudah ada di Legend Kitchen, yaitu rumah makan khas Sunda Mang Iki. Rumah makan ini cukup sangat legendaris banget dari tahun 1970 dan tempatnya bisa dibilang cukup tersembunyi karena berada di sekitar pasar dan di pinggir rel kereta api yang udah tidak aktif lagi. Nah, ciri khas masakan yang di rumah makan Mang Iki ini semuanya itu menggunakan daun bawang. Digoreng semua. Jadi pasti cita rasanya lain daripada yang lain. Kita lihat dulu yuk ayam goreng yang satu ini. Ayamnya udah diungkep sebelumnya. Kita landingkan ke lautan minyak panas, tunggu hingga warnanya keemasan. Balik ya. Masukin daun bawang yang udah dibumbui dengan bumbu rahasia. Tunggu beberapa menit sampai aroma daun bawangnya bikin geger tetangga. Langsung kita angkat dan plating. Selain itu, di sini tuh best sellernya ada belut goreng yang digoreng juga pakai daun bawang. Landingkan belut yang udah dibumbui sebelumnya ke dalam minyak panas dan kita tunggu nih sampai garing karena aku lebih suka tekstur garingnya. Jadi biar pas dimakan kriuk-kriuk setelah udah hampir garing, kita masukkan daun bawang. Wow, aromanya langsung bikin geger banget. Langsung kita angkat dan plating guys. Warga Garut, kumaha daya Ramang? Aduh Gusti, rame ternyata ya Garut ini guys. Seru banget guys ya, dan kita banyak akan mengeksplor makanan-makanan yang endul-endul di Garut. Bener. Salah satunya ada ayam goreng. Siapa di sini yang suka ayam goreng? Saya. Jatuh sama ayam goreng. Nih ya. Semuanya Banyak suka, banget. semuanya Namanya suka. ayam goreng Mang Iki katanya legendaris abis. Ayo. Seru banget ya. Makan. You guys, Siap. Kurang belawakeun guys. Nyampe juga kita di tempat yang seru banget ini ya. Bener banget, ini tuh viral banget loh ternyata makanannya di pinggir kereta api guys. Tapi makanannya kayak tercium aromanya endol ini mah. Jadi sekarang kita akan cobain resep originalnya Mang Iki ya. Ini udah sampai ke Pak Sandi Uno, udah pernah kesini loh. Udah pernah kesini loh guys, Pak Khusus. Sandiaga Uno. Khusus. Ya, tuh ada fotonya. Oh ada, tuh lihat guys. Nah, ya. Ini sih aku penasaran banget sama ayam gorengnya. Aduh, Gusti. Endul ini mah. Wih, makan guys. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mana? Enak banget. Banget. Guys, ayamnya kita cocolkan ke cabenya ya guys. Cabenya kayaknya agak-agak gokil nih, Ces. Iya. Siap nggak? Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Nah, diuap-uap pakai nasi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Asli nih, ini sih empuk banget dan sambelnya juara pedesnya. Bukan main guys. Aduh Gusti, Mang Iki. Mending ada begini sambalnya ya. Enggak. Tapi Coba. seger. Oh. Ini definisi endol, surendol, tak kendol ngunah guys. Ngenah. Ngunah guys ya. Ayam goreng ini punya tekstur yang berbeda ya, Ces ya? Iya. Kita kemarin sempet ke Solo jalan-jalan. Dan di Solo ternyata ayam gorengnya tuh lebih kering dan dia tuh pakai kayak kremesan. Ciri benar. khasnya. Kalau di sini ciri khasnya selalu pakai daun bawang ini. Aku biasanya ngeliat banyak daun-daun gini tuh ayam goreng tangkap di Aceh. Bener. Jengkol menjadi salah satu tujuan aku ke Garut, Ces ya. Kenapa emang? Karena kalau di restoran Sunda, jengkolnya itu selalu tepat dan pas gitu. Empuknya Enak, pas, ya kan? Legitnya pas. Kadang-kadang juga ada jengkol yang legit tapi pahit gitu ya. Bener. Kalau ini pahitnya pas, aku tuh suka jengkol yang memang rada-rada pahit tapi udah menuju ke manis gitu Coba loh. aku cobain ya. Sambalnya edun sih Mang Iki ya. Enak banget. Hebat banget. Enak banget, sambalnya parah. Juara iya mah. Parah. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Moal aya nu ngelehkeun. Nggak ada yang lain. Jengkolna Jengkolnya bener-bener dia itu kayak
Empuk banget, wangi, harmonis dengan si sambalnya. harmonis sama sambelnya. Kayak pengantin baru guys. Nah, yang menarik di sini tuh dia juga punya belut goreng sama babat dan juga usus. Nih guys, Kayak lele ya. tapi dia tuh tulangnya hati-hati loh, dia agak banyak gitu loh. Ya kan? Gurih guys. Dan belut ini bagus banget buat liver. Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak, oi! Oi. Ngunah guys. Oi. Belut ini punya tekstur yang mirip banget sama lele. Bener. Jadi dagingnya itu lembut dan tulangnya itu kecil-kecil di tengah gitu. Tapi dia karena mungkin dia lebih kecil, jadi pas digoreng bisa kering. Bisa garing ya. Ngerkes gitu kan. Oh. Pakai nasi guys. Mari guys, kita bawa ke heula ya. Belutna ngeunah Bang Iki. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur ya, aku pertama kali nyobain belut goreng dan ternyata rasanya, ancaman. Belut yang digunakan adalah belut sawah yang dagingnya bener-bener fresh banget. Gak bau tanah sama sekali, rasanya gurih dan crispy. Guys, babat ini wangi banget. Aku juga bukan orang yang biasa makan babat tuh kayak begini aja. Babatnya tuh harus kering. Ya. Bener. Ini Ini babatnya. babatnya. Guys. Bismillah ya. Cocok sambal. Enak banget sih. Babatnya tuh bener-bener kayak, beda ya. Sambalnya mercon. Nah, apalagi yang belum kita coba, Ces? Usus, Pak. Ini makan nikmat banget sih. Alhamdulillah banget loh, guys. Ini aku udah nambahnya ketiga kali nasinya untuk menyambut usus. Yuk, Wih. cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dulu, Pak. Pakai lencahnya ya. Nih, wangi lencahnya. Ini lencahnya. Jadi guys, tekstur ususnya ini ya, dia tuh di antara lemak sama kikil. Jadi pas digigit tuh dia kayak kenyal, tapi rasanya itu bumbunya tuh nyerap banget sampai ke dalam. Bumbunya lebih manis. Kalau semua yang ada di meja ini tadi bumbunya tuh asin. Asin, benar. Tapi kena ini manis, aku suka banget. I love it. Ini keredok lenca, enak nih. Pakai lenca, Garing kriuk-kriuk gitu ya. kerek gitu ya. Makan sayang. Makan. Garut banget bergetar ini mah makanannya. Gimana guys, pasti pengen ke Garut kan? Atau kalian yang merantau pasti pengen pulang kampung? Wah sabar, abis ini kami masih mau lanjut explore kuliner Garut guys. Setelah yang mau lewat ini kita mau makan bakso prasmanan. Bagi para penggemar bakso, udah deh kalian jangan pada kemana-mana. Dijamin nyesel. Stay tune, dibikin lapar, lapar terus.